Banyak yang kini mempermasalahkan himbauan Deddy Mulyadi, KDM, terkait ajakan berdonasi Rp1.000 per hari. Ramai dibicarakan, bahkan digoreng habis-habisan. Himbauan yang sejatinya dimaksudkan untuk membangkitkan kembali rasa solidaritas di antara warga masyarakat, justru dianggap sebagai bentuk pemerasan. Padahal, perlu digarisbawahi, itu hanyalah himbauan, bukan kewajiban. Tidak ada unsur paksaan, tidak ada konsekuensi apapun bagi yang tidak berpartisipasi. Bila hal itu diwajibkan, barulah bisa disebut zalim. Tapi faktanya, KDM hanya mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kesetiakawanan sosial. Mari kita dengarkan dulu pernyataan Dodi Permana yang mengkritik kebijakan ini. Nah hati balik Kangnya, ya sekarang jungkir balik. Ya dulu Deddy Mulyadi yang katanya paling banyak duit, pokoknya semuanya pakai duit pribadi, dia mensejahterakan masyarakat, tapi di video ya, video konten ya, bukan dia memberikan ke seluruh masyarakat. Ini jadi tibalik ya, sekarang Deddy Mulyadi meminta masyarakat, ASN dan masyarakat untuk menyumbang 1.000 satu hari. Nah ini kalau kita lihat ya, kebijakan ini sangatlah aneh ya. Tidak dalam situasi apapun atau diskresi namanya, dia meminta sumbangan Rp1.000. Ini tidak pernah terjadi dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat di era siapapun, bahkan di Indonesia. Karena meminta sumbangan ini sebenarnya harus atas dasar sesuatu yang menyebabkan butuh dana darurat atau yang namanya diskresi. Namun di sini Deddy Mulyadi juga bukan hanya sembrono asal-asalan atau serampangan dia membuat kebijakan yang asal bikin sensasi. Namun di sini kalau kita hitung ya, Rp1.000 satu hari, itu kalau 1 bulan 30.000, dikali 1 tahun 360.000. Nah, Deddy Mulyadi lupa kalau pajak PBB aja masyarakat rata-rata di Jawa Barat ini nggak sampai 100.000. Nah ini harus nyumbang 360.000 setahun. Apaan telier ya? Coba pikir, Deddy Mulyadi ini memang asal-asalan ya. Dan saya berharap DPR ini menegur ya, jangan dibiarkan, lalu staf ahlinya juga memberikan nasihat. Jangan sampai membuat kebijakan yang serampangan ya. Ini kalau didengar lagi oleh presiden, marah ini presiden ya. Ini penindasan terhadap rakyat ini, walaupun itu semacam himbauan atau pergub atau apapun. Karena apa? Ini bukan memakmurkan rakyat, memeras rakyat ya. Jadi saya sulit mencari kebijakan Deddy Mulyadi yang arahnya untuk memakmurkan rakyat ya. Nah ini kemewahan ini yang dia katanya mau istimewa, mau membangun secara istimewa. Istimewa buat siapa? Nah ini aneh ya. Jadi Deddy Mulyadi semoga ini dikoreksi dan segera hentikan ya. Jangan dijalankan. Ini penindasan lebih dari pajak. Saya jawab begini, memang benar, belum pernah dilakukan sebelumnya. Tapi bukankah KDM memang sering melakukan hal-hal yang tidak biasa dilakukan orang lain? Lihat saja kebijakan beliau di Parung Panjang, memperjuangkan kemanusiaan warga yang selama ini diabaikan, mengembalikan martabat mereka sebagai manusia yang layak diperhatikan. Sebelum KDM, siapa yang peduli? Tidak ada. Jadi wajar bila langkah-langkah beliau berbeda dan seringkali dianggap tidak lazim. KDM itu bukan asal membuat kebijakan. Ia belanja masalah sendiri. Setiap hari, lembur Pakuan, tempat beliau membuka diri untuk rakyat, dipenuhi ribuan warga yang datang membawa berbagai masalah hidup, pendidikan, kesehatan, hingga hukum. Bayangkan, ada yang datang hanya untuk minta dibelikan sepatu anak sekolah, seragam, atau biaya berobat ke rumah sakit. Semua masalah itu dihadapi langsung oleh beliau. Namun kemampuan dana operasional pribadi jelas terbatas. Karena itulah muncul gagasan, reongan, Rp1.000 per hari,
sebuah ruang bagi masyarakat untuk ikut berbuat kebaikan bersama. Bila dilakukan di tingkat kabupaten, bahkan sampai desa, dan dipegang oleh orang-orang amanah, kontribusi kecil itu bisa jadi besar dampaknya. Ada pula yang membandingkan himbauan ini dengan pajak bumi dan bangunan, PBB. Ini keliru besar. PBB itu wajib dan memiliki konsekuensi hukum bila tidak dibayar. Sementara reongan ini tidak ada paksaan, tidak ada sanksi, tidak ada konsekuensi apapun. Kata kuncinya adalah sukarela. Yang mau silakan ikut. Yang tidak mau, tidak jadi masalah. Mungkin keluarga Mang Dodi termasuk yang mampu, bisa dengan mudah membeli seragam anak, membayar biaya berobat, atau memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Tapi banyak warga Jawa Barat yang tidak seberuntung itu. Ada yang kesulitan membeli sepatu sekolah, bahkan untuk ongkos berobat ke rumah sakit pun tak punya. Mereka inilah yang menjadi dasar lahirnya himbauan rereongan. KDM melihat langsung fakta di lapangan, melakukan riset sosialnya sendiri, dan tahu persis betapa banyak masyarakat yang membutuhkan tangan pemerintah dan masyarakat lain untuk membantu menyelesaikan masalah ekonomi, kesehatan, dan hukum. Kebijakan rereongan bukan penindasan, bukan pula pemerasan. Ini ajakan moral untuk menghidupkan kembali gotong royong. Kritik tentu boleh, karena kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang. Tapi mari berdiskusi dengan analisis yang jernih, bukan prasangka. Selama tidak ada paksaan dan konsekuensi, himbauan ini hanyalah ajakan bagi mereka yang mau ikut berkontribusi dalam kebaikan bersama. Yang mau ikut, silakan. Yang tidak mau, juga tidak apa-apa. Begitu kata KDM.